Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elda Maulidatus Solehah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-ismu al-mankus wal maqsur wal mamdud. Al-ismu al-mankus. Ta'riful ismi al-mankusi wa i'rabihi. Jadi isim mankus adalah isim yang mu'rab, ismul mu'rabun akhiruhu ya lazimah, yang akhirnya itu adalah ya lazimah maksurun maqablaha, yang sebelumnya itu adalah harokat kasroh. Al-misal contohnya adalah al-jani, al-qadi, al-munadi. Nah, terus gimana sih i'rab ismun mankus itu? Jadi i'rab ismun mankus itu adalah tuqaddaru al-dhammatu wal kasratu ala akhiri al-mankus bihalatir raf'i wal jari. Itu ditakdirkan dhammah dan kasrah pada akhir isim mankus dalam keadaan rafa dan jar. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya yaitu misalnya dia dalam keadaan rafa, maka ad-dhammatu muqaddarah alayya, atau dalam keadaan jar misalnya. Jadi al-kasratu muqaddarah alayya. Oke, untuk lebih paham kita lihat ke contohnya ya. Contohnya yaitu fara al-jani. Fara fi'lul madhi mabniun ala fathi, al-jani fa'ilun marfu'un wa alamati raf'ihi dhammah muqaddarah alayya listiqala. Kenapa alamat rafanya itu dhammah padahal di situ al-jani bukan al-janiyu? Nah, karena fa'il itu harus marfu, jadi dia tetap dhammah walaupun dia ya terakhirnya ya al-jani gitu kan. Makanya disebut dengan muqaddarah alayya listiqal, karena orang Arab itu berat mengatakan al-janiyu, maka al-jani. Dan i'rab dalam keadaan nasab itu fayakunu bi fathatin zahiratin ala akhir. Jadi kalau tadi yang fi halati jar sama fi halati rafa itu muqaddarah. Nah, dalam keadaan nasab ini zahiratan ala akhir. Contohnya gimana? Jadi contohnya itu nazartu al-janiyah. Nah, kita langsung ke al-janiyahnya aja ya. Al-janiyah maf'ulun bih mansubun bil fathah zahiratan ala akhir. Nah, kenapa dia nggak muqaddarah? Karena dia bukan asikal, dia nggak berat, bukan untuk mengucapkan al-janiyah gitu, seperti al-janiyu dan al-janiyi gitu. Selanjutnya kita membahas al-ismu al-maqsur. Al-maqsur wa ahwalu i'rabihi. Jadi apa sih isim maksur itu? Jadi isim maksur itu adalah kullu ismin mu'rabin, setiap isim yang mu'rab akhiruhu alif lazimah, yang diakhiri oleh alif lazimah. Nah, contohnya yaitu al-fata dan al-mustashfa. Dan kenapa disebut dengan alif lazimah? Karena sebelumnya itu berharokat fathah gitu, jadi disebut dengan alif lazimah. Terus bagaimana ahwal i'rab al-maksur? Jadi i'rabnya yaitu tuqaddaru ala akhiri al-maksuri harakatul i'rabu thalathah. Itu ditakdirkan pada akhir al-maksur harokat-harokat i'rab yang 3, yaitu nasab, rafa, dan jar. Maksudnya yaitu dalam keadaan nasab, dalam keadaan rafa, ataupun dalam keadaan jar, dia tetap muqaddarah. Dhammah muqaddarah ala alif lazimah, kemudian kasrah muqaddarah, dan fathah muqaddarah. Contoh yang pertama yaitu naja al-fata minal gharaq, yang artinya yaitu seorang pemuda telah selamat dari tenggelam. Nah, kedudukan al-fata ini yakni sebagai al-fa'il, yang dimana fa'il itu harus rafa, marfu atau dhammah. Jadi i'rabnya yaitu fa'ilun marfu'un wa alamati raf'ihi dhammah muqaddarah ala alif al-lazimah. Dan contoh yang kedua yaitu najaitu al-fata minal gharaq, saya telah menyelamatkan seorang pemuda dari tenggelam. Di mana al-fata di sini berarti sebagai maf'ulun bih, yang dimana maf'ulun bih itu harus nasab atau fathah. Jadi i'rabnya adalah maf'ulun bih mansubun wa alamati nasbihi fathah muqaddarah ala alif.
Dan contoh yang ketiga yaitu raditu minal fata, di mana al-fata di sini yaitu ismun majrurun yang harokatnya berupa kasroh, namun ditakdirkan jadi tetap al-fata, dan i'rabnya yaitu ismun majrurun wa alamati jarihi kasroh muqaddarah ala alif. Selanjutnya kita akan membahas tentang al-ismu al-mamdud. Ta'riful ismu al-mamdud wa i'rabuhu. Ismu mamdud huwa ismun mu'rabun akhiruhu hamzah qablaha alif. Jadi isim yang mu'rab yang diakhiri oleh hamzah dan sebelumnya itu alif. Contohnya adalah kisaun, sohraun. Sebelum kita membahas i'rab al-ismu al-mamdud, kita akan membahas tentang anwa'ul hamzah al-mamdud. Yang pertama yaitu asliyah hamzah, contohnya ibtidaun berasal dari kata bada'a, kemudian munqalabah an asli, itu perubahan dari ya atau wawu ya. Contohnya binaun, aslinya itu adalah binayun. Kisaun aslinya adalah kisaun. Kemudian zaidatu lita'nis, contohnya hadraun, yaitu mu'anas dari kata ahdharun. Kemudian zaidatu lil jam'i, contohnya adalah ulamaun. Yu'rabu hasbu mauqi'ihi fil jumlah. Jadi i'rab isim mamdud itu bergantung pada kedudukan isim tersebut dalam sebuah kalimat. Apakah sebagai fa'il, ataukah sebagai maf'ul, ataukah sebagai yang lainnya. Kemudian wa ya'khudhu al-ismu al-mamdudu alamatu dhammah inda raf'i wal fathah inda nasbi wal kasrah indal jar. Jadi alamat isim mamdud itu dhammah apabila rafa, fathah apabila nasab, dan kasrah apabila dalam keadaan jar. Walakinnahu aidan alamatul fathah indal jar, tapi juga bisa fathah ketika jar. Yakni idza kana al-ismu al-mamdudu mamnu'an minas sarfi, yaitu ketika isim mamdud itu tercegah dari adanya perubahan harokat tersebut, yaitu pada hamzah ta'nis wal jam'i, yaitu ketika zaidatul ta'nis ya. Contohnya hadra'u, itu nggak bisa hadra'i atau hadra'a, dan jamak al-ulama'u nggak bisa al-ulama'a atau al-ulama'i. Sekian pemaparan dari saya tentang al-ismu al-mankus wal maksur wal mamdud. Semoga dapat kita pahami bersama. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.